Supaya hajinya diterima dan ini adalah ibadah yang paling afdal di 10 awal bulan Zulhijjah, butuh dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Bukan karena pamer, bukan karena mau dipuji orang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Jadi bukan hanya karena mau bangga-bangga sama teman-teman, ya, partner bisnis, jawat, atau cuma mau pamer di medsos. Enggak, memang karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah itu namanya ikhlas. Dan juga ciri orang ikhlas tidak menceritakan. Kecuali ditanya. Kalau ada yang tanya Bapak Ibu lagi di bandara, kita pakai baju seragamnya travel. Bapak Ibu mau haji ya? Kan tidak mungkin kita bilang enggak. Oh kalau saya jawab nanti saya ria. Nggak bisa. Kan kita lagi ditanya. Ya saya insya Allah haji tolong doakan. Sama-sama saling mendoakan. Kalau ria itu yang batal ibadahnya. Tidak ada yang cerita. Tiba-tiba dia bilang. Tahu nggak saya tahun ini mau haji loh. Misal. Dia pamer. Nah itu mungkin bisa saja ria ya. Syarat pertama. Syarat kedua mutaba'ah. Artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan tentang haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambillah dengan cara detail ya manasik dari cara yang aku sudah contohkan. Jadi betul-betul harus sesuai dengan panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu harus kritis. Tanya gitu. Ini benar enggak? Ini begini enggak? Ini harus bagaimana? Gitu kan. Harus benar-benar. Tanya dari waktu manasik travelnya sampai juga perjalanan di sana. Setiap travel biasanya bawa ustadz, bawa kiai, maksimalkan untuk konsultasi dengan mereka. Tanya supaya kita tidak salah. Ya. Karena itu cukup banyak detailnya ya. Seperti kalau lagi pakai baju ihram, kita kan tidak boleh kalau sudah niat, sudah lewat mikot, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh cabut bulu di badan, nggak boleh potong kuku. Ini kalau sudah niat dan lewat mikot, ya tidak boleh. Jadi jangan sampai masuk kamar mandi, maaf, misalnya selagi pakai ihram, masuk kamar mandi di kamar hotel Mekah, karena biasanya sebelum melaksanakan umroh kita disuruh masuk dulu kan, bersih-bersih. Jangan pakai sabun sama sampo, karena ada wangi-wanginya, ya. Tisu basah juga biasanya ada wangi-wanginya. Kalau lagi ihram itu kan harus punya ilmunya. Supaya tidak salah gitu ya. Sebelum pakai ihram, sebelum niat, maka kita sunnah memang mandi, pakai sampo sama sabun gitu kan. Potong kuku, maaf cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan ya. Dan cukur kumis bagi laki-laki pada saat dia mau ihram dan dia mau niat. Tapi kalau sudah niat, sudah lewat mikot tempat niatnya, maka ini sudah tidak boleh lagi. Harus diketahui gitu kan. Kalau ada orang bahkan interaksi biologis dengan pasangan halalnya, lagi ihram, batal hajinya. Dan dia harus sembeli unta, plus lagi dia harus ulangi tahun depan. Nah, ini kan harus ada ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Bapak-bapak kalau lagi pakai ihram, dia cuma boleh pakai 2 lembar kain. Bawah sama atas, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai kopiah di kepala, nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ini bagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu pakai baju lengkap, nggak ada masalah. Ya, jilbabnya tetap dipakai segala macam, bahkan pakai kaos kaki kena bagian daripada aurat, yang kelihatan cuma telapak tangan dan wajah saja. Nah ini kan butuh ilmu dan harus mencontohi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jangan salah. Oleh karena itu kita harus kritis agar ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.